Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang aljabar. Kenapa Bu Christine bilang sedikit? Karena kita tidak mendalami aljabar secara dalam, karena ini hanya sebagai prasyarat untuk memahami persamaan linear satu variabel terlebih dahulu. Jadi Bu Christine akan memberikan dasar-dasar dari aljabar. Ketika kita belajar aljabar, kita akan ingat salah satu anekdot yang sering didengar kalian, bahwa matematika itu mudah sampai saat X ditambahkan. Jadi ketika SD kalian merasa matematika itu gampang, sampai kemarin masih bilang matematika itu gampang. Nah, itu kenapa? Karena kalian bertemu X. X itu apa sih? X itu variabel yang ditambahkan ketika kita berbicara tentang aljabar. Nah, apa itu aljabar? Aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan-aturan untuk memanipulasi simbol-simbol tersebut. Aljabar itu digunakan di semua cabang dan semua bidang matematika. Nah, ini yang harus kalian ketahui, bahwa ada 3 hal yang harus kita kenal, istilah yang harus kita kenal ketika kita berbicara aljabar. Yang pertama adalah variabel. Di sini kalian disajikan bahwa X ditambah 3X sama dengan 12. X di sini kita sebut dengan variabel. Variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf alfabet A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z dengan huruf kecil. Ditulis dengan huruf kecil. Jadi bukan hanya X, bisa Y, bisa A, bisa P, bisa H. Kalau mengandung hal-hal itu, maka itu sudah bisa disebut dengan aljabar. Yang kedua, kita sebut dengan koefisien. Koefisien adalah bilangan yang diikuti oleh variabel. Jadi di belakang bilangan itu ada variabelnya. Di sini ada contoh di bawah tulisan koefisien, ada contoh 3X. 3 itu kita sebut koefisien. Nah, yang terakhir adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Jadi bilangan-bilangan biasa 1, 2, 3, 4. Di sini konstantanya adalah 12. Gitu ya. Jadi variabel itu bentuknya biasanya huruf kecil di alfabet. Koefisien adalah bilangan yang diikuti oleh variabel, dan konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Variabel apa sih? Nah, ini saya tekankan dan saya akan bahas lebih dalam. Jadi, variabel adalah simbol yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematika, serta sering digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ini kenapa kalian harus memahami variabel. Di sini ada variabel A, P, B, X. Itu semua adalah variabel. Semua huruf bisa jadi variabel ketika digabungkan ke dalam suatu kalimat matematika. Nah, selain variabel, kita kenal dengan nama koefisien, yaitu bilangan yang menyertai variabel. Di contoh ini ada negatif 5X, maka koefisiennya berapa? Negatif 5. Kalau 3X, koefisiennya berapa? 3. Variabelnya X. Kalau 2X, koefisiennya berapa? 2, variabelnya X. Nah, yang harus jadi catatan yang paling bawah, kalau ditulis X saja, itu sebenarnya dia punya koefisien yaitu 1. Jadi ketika seseorang menyuruh kalian A ditambah A, itu aslinya koefisiennya ada. Koefisien A adalah 1. Gitu ya. Jadi kalau ditulis hurufnya saja, itu sebenarnya punya koefisien yaitu 1. 2X itu artinya 2 kali X. 2P itu artinya 2 kali P. Begitu ya. Jadi kalau kalian punya X saja, itu artinya ada 1X atau 1 kali X. Gitu ya. Kalau 3X berarti kalian punya 3 kali X. Good. Next. Konstanta. Konstanta kalian sudah mengenal dari dulu. Konstanta adalah bilangan tanpa variabel. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 10, ada 1.000.000 dan seterusnya. Semua bilangan yang tidak ada XX-nya, tidak ada ABC-nya, itu kita sebut dengan konstanta.
konstanta. Jadi sudah ingat tadi apa saja? Variabel, koefisien, dan konstanta. 2 ditambah 5x. Variabelnya berapa? Iya, variabelnya 1 atas nama x. Koefisiennya berapa? Iya, 5. Konstantanya 2. Jadi 2 plus 5x itu bisa dibilang bahwa dia memiliki konstanta 2, koefisien 5, dan variabel x. Gitu ya. Kalau yang di sebelah kanan 3A ditambah 5, maka sebenarnya dia punya konstanta 5, koefisien 3, dan variabel A. Bisa dimengerti nggih? Koefisiennya berapa? 3, karena 3 diikuti oleh A. Konstantanya berapa? 5. Dan variabelnya adalah A. Nah, sekarang kita ingat lagi pelajaran yang tadi. Pertama, variabel bisa berbentuk A, B, C, X, Y, P, H atau semua huruf yang ada di alfabet. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel. Misalnya 2x, maka koefisiennya 2, variabelnya x. Konstanta adalah bilangan tanpa variabel. Jadi ada 3, 5, 7 dan bilangan-bilangan yang kita kenal. Nah, sekarang kita berbicara lebih jauh, yaitu tentang operasi aljabar. Bagaimana mengurangkan, menjumlahkan, mengalikan, dan membagi. Ini ada aturannya. Saya bedakan menjadi 2. Penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan ketika variabelnya sama dan sejenis. Oke, jadi kalau sama-sama X boleh, sama-sama Y boleh, sama-sama Z boleh. Tapi kalau berbeda, misalnya 2x dikurangi 3y itu tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan. Kenapa? Karena yang satu variabelnya x, yang satu variabelnya y. Demikian juga ketika misalnya 2p dikurangi 3h atau 3a ditambah 5p, ya sudah, berhenti di situ, tidak perlu dijumlahkan. Hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan ketika misalnya 2x ditambah 3x, maka jumlahnya adalah 2 ditambah 3, 5x. Kalian punya x sebanyak 5. Gampang kan? 3a ditambah 2a ya berarti 5a. Seperti itu. 7p dikurangi 5p misalnya ya berarti 7 dikurangi 5 itu 2p. Misalnya seperti itu. Tidak terlalu sulit ya. Kemudian kita akan bicara tentang contoh. Misalkan 5x dikurangi 7x. 5 dikurangi 7 itu kan negatif 2. Maka 5x dikurangi 7x hasilnya adalah negatif 2x. Oke, kalau 3a dikurangi 5b sama ditambah 7a sama dengan berapa? Yang bisa adalah yang sama. Diingat-ingat ya. Maka 3a dikurangi 5b ditambah 7a yang bisa adalah 3a ditambah 7a. Hasilnya adalah 10a. Sementara dikurangi 5b nya tetap ditulis dikurangi 5b. Jadi jawaban nomor 2 adalah 10a dikurangi 5b. Tidak bisa dikurangi lebih lanjut? Enggak, karena mereka berbeda. Begitu ya. Sama seperti pertanyaan nomor 3. 4p dikurangi 2h dikurangi 3h ditambah 5p. Yang sama, intinya yang sama ya anak-anak. Jadi kalau ini yang sama adalah 4p dan 5p. Berarti 4p ditambah 5p adalah 9p. Kemudian h-nya negatif 2h dikurangi 3h, yaitu negatif 5h. Hasil akhirnya adalah 9p min 5h. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk perkalian dan pembagian? Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian boleh tidak sejenis. Boleh. Misalnya, 2a kali 3b hasilnya adalah 6ab. Mereka enggak sama, a dan b. Tapi kalau dikalikan hasilnya adalah ab. Kalau a dikali a hasilnya adalah
A kuadrat. 3A dikalikan 2A hasilnya adalah 6A kuadrat. Pembagian juga sama. 12XY dibagi 4X sama dengan 12 dibagi 4, 3. X dibagi X habis ya 1. X dibagi X itu 1. Jadi kalau bilangan awal dikalikan 1 hasilnya adalah 1. Jadi kalau 12XY dibagi 4X hasilnya adalah 12 dibagi 4, 3Y. Karena X-nya sudah dicoret sama seperti biasanya. Nah, kenapa kalian perlu belajar aljabar? Karena sebelum persamaan linear satu variabel, kalian harus benar-benar memahami apa itu aljabar. Itu untuk pengantar aljabar. Selanjutnya kalian bisa menyimak video tentang persamaan linear satu variabel. Terima kasih.